kita semua. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya Nabila Arisawati dan rekan saya Pasquita dan Isbetina, Bagus Ibnu Haikal, serta Bapak Guru Pembimbing kami yaitu Bapak Purnama Wahyudi. Di sini kami akan memaparkan hasil inovasi kantin online kami melalui website pemesanan pesan di Aku. Antrean yang panjang dan tidak terkendali, tidak adanya daftar menu beserta harga makanan, minimnya lahan kantin, serta jarak beberapa kelas yang jauh dari kantin menjadi permasalahan utama di kantin sekolah kami saat ini. Melihat di berbagai permasalahan tersebut, kami menemukan sebuah inovasi yang menjadi peluang bisnis, yakni dengan memanfaatkan segala kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan digitalisasi kantin melalui website e-kantin pesan di Aku. Kami melihat inovasi ini memiliki peluang bisnis yang besar karena tidak memerlukan penyimpanan lebih, tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, dan juga cocok digunakan untuk generasi saat ini. Tentunya dalam merealisasikan kantin kami memerlukan rencana awal melalui pengajuan proposal anggaran. Dengan latar belakang yang sudah kami kemukakan sebelumnya dan juga beberapa tujuan penting yakni untuk meminimalisasi antrean serta mengefektifkan waktu istirahat siswa, kami menghabiskan dana sebesar Rp275.000 untuk membuat website serta hingga tahap promosi. Berikut adalah dana speak yang kami gunakan dalam pemilihan dan pembelian produk yang kami gunakan. Dan proposal ini telah ditandatangani secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kami dan dinilai dapat direalisasikan karena berdampak sangat bagus bagi kemajuan sekolah ke depannya. untuk metode sebenarnya secara garis besar kami membuat dan mengembangkan suatu website yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, yaitu mendukung digitalisasi globalisasi, dan juga kami melakukannya dengan mengimplementasikan secara waktu yang telah ditentukan. Untuk BMC kami, yang pertama, kami bekerjasama dengan komunitas warga sekolah dan juga brand-brand tertentu. Untuk pihak aktivitinya, kami menyediakan layanan dan jasa untuk bisa diakses oleh semua orang. Untuk value promotion dan key resource-nya bisa dilihat di sini. Untuk customer relationship-nya, kami membuat layanan online yang bisa diakses oleh siapa saja, dan juga kami memberikan diskon menu yang hanya bisa diakses melalui website. Untuk customer segment, tentunya kami targetnya kepada seluruh komponen warga SMA di 1 Bojonegoro. Untuk timeline kegiatannya, pertama kami melakukan kegiatan mentoring, lalu kami juga melakukan penetapan dan pengembangan wadah apa yang akan kami lakukan, wadah apa yang kami gunakan untuk menetapkan inovasi kami. Di sini kami memilih wadah sebagai website. Setelah itu kami melakukan promosi dan juga sosialisasi terkait website kami di warga sekolah. Terakhir, pada tanggal 20 Januari ini kami melakukan presentasi di depan Dewan Juri. Nah, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kita bisa mewujudkan pesan di Aku. Nah, jadi apa sih itu pesan di Aku? Pesan di Aku adalah sebuah layanan online yang memberikan kemudahan kepada warga sekolah untuk melakukan pemesanan makanan atau hanya sekedar untuk melihat makanan-makanan yang ada di kantin. Nah, selanjutnya pastinya pesan di Aku ini memiliki keunggulan nih dari berbagai sudut pandang yang bisa dilihat dari sistem dari segi settingnya, tata letak website runtut, jelas dan mudah dipahami, disertai dengan warna yang memberikan kesan elegan. Kemudian terdapat produk yang disertai gambar yang sangat lengkap. Yang selanjutnya melalui pesan unggulan kami menyampaikan ide-ide dengan sangat baik sehingga bisa tersampaikan kepada konsumen. Yang selanjutnya tidak lupa dari harmonisasi pesan kami sampaikan secara tersirat melalui gambar-gambar, karena menurut kami kebanyakan orang lebih tertarik melihat gambar daripada melihat tulisan. Oke, yang terakhir yaitu desain logo. Desain logo yang kami gunakan sudah sangat sesuai dan saling melengkapi. Dan untuk keunggulan tadi pastinya didukung oleh produk dan penyajiannya. Pada tampilan produk sudah sangat menarik, ya sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana sudah disediakan berbagai macam menu yang ada di kantin pada website, dan kami menyediakan katalog yang menunjukkan produk unggulan untuk memudahkan siswa memberikan referensi mau membeli apa di kantin. Yang selanjutnya kami memberikan selalu update informasi kepada siswa melalui website. Kemudian untuk penyajiannya kami di kantin kami kebanyakan menggunakan rice bowl dan diletakkan di etalase khusus sehingga bisa terhindar dari serangga-serangga. Oke, next. Selanjutnya untuk pelayanannya, kami pengelolaan dan pelayanannya kami dimulai dari pemesanan, bisa dipencet melalui form pemesanan yang ada di website, bisa dilihat pada gambar. Kemudian apabila mengalami kendala, konsumen bisa langsung menghubungi admin melalui kontak person.
Kemudian untuk pengiriman makanannya sendiri, kami memiliki dua metode selain take away, yaitu kita memberikan sistem COD di mana dibantu oleh Pokja yang kami beri nama Pokja Kantin. Dan pastinya ini merupakan inovasi baru, sehingga paling penting kita harus menarik minat siswa-siswa. Bagaimana sih cara kita menariknya? Yaitu dengan memberikan fitur fun game di mana kita bekerja sama dengan tim redaksi SMA Negeri 1 Bojonegoro untuk membuat artikel tentang makanan. Nantinya artikel tersebut diunggah di website yang kemudian kuisnya, materinya berasal dari artikel tersebut. Lantas strategi apa yang kami gunakan untuk menarik para siswa? Tentunya yang pertama kami melakukan sosialisasi serta promosi kepada warga sekolah. Lalu yang kedua, kami melakukan sistem COD terjadwal. Sistem COD terjadwal di sini mewajibkan untuk salah satu kelas atau salah satu angkatan yang telah disepakati untuk melakukan COD wajib ketika harinya sudah ditentukan. Misal pada hari Senin pada istirahat pertama, kelas 10, 11, dan 12 kelas 1 akan diwajibkan untuk melakukan COD wajib. Hal ini dilakukan agar untuk mengurangi keramaian karena itu menjadi salah satu masalah utama di kantin kami. Oke, tentunya agar COD ini dapat berjalan dengan baik dan juga ikatan kami bisa berlanjut hingga ke depannya, kami menentukan sumber daya manusia. Di sini kami membuat Pokja Kantin atau kelompok kerja kantin yang terdiri dari siswa kelas 10 hingga kelas 11 dengan total 16 kelas. Di mana setiap kelas diwakili oleh 3 siswanya, sehingga jumlah total Pokja itu ada 48 orang. Dari 48 orang itu dibagi dalam 5 hari shift kerja, sehingga dalam seharinya ada 9 orang yang bertugas menjadi Pokja. Dan dari 9 orang itu dibagi menjadi petugas admin 3 orang, ada petugas sortir 2 orang, dan petugas jaga pos itu 3 orang, ditambah 1 orang lagi sebagai kasir. Nah, kemudian untuk sistem pos dan take away ini diperuntukkan untuk kelas yang tidak terjadwal COD pada hari itu. Jadi apabila mereka ingin memesan melalui COD, mereka tetap bisa, tetapi makanan mereka tidak diangkat di kelas, melainkan ditaruh di pos yang sudah kami atur di 3 tempat yang masing-masing terletak di dekat sesuai tingkatan kelas. Misal di kelas 10 kita letakkan posnya di dekat kelas 10. Nah, pastinya untuk COD ini memiliki peraturan yang paling penting. Jadwal COD ini bersifat wajib, dan pemesanan makanan melalui website yang untuk kelas yang COD itu dilakukan 10 menit sebelum bel istirahat dibunyikan. Apabila melakukan pemesanan lebih dari 10 menit, maka pesanan tidak akan diantar di kelas, melainkan ditaruh di pos yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk kelas yang tidak terjadwal COD tetap diperbolehkan memesan makanan, tetapi hanya diletakkan di pos pengambilan. Nah, dalam EKD ini kami menerapkan strategi marketing. Sebelumnya kami melihat terlebih dahulu data dari buku penjualan kantin sebelumnya. Di data ini bisa kita lihat bahwa penjualan pisang coklat ini cukup sedikit ya, sangat sedikit, bahkan dari 79 hanya terjual 21. Berarti ada permasalahan di sini. Setelah kami analisis, kami menemukan sebuah solusi, yakni dengan menerapkan kita menerapkan paket hemat gitu. Jadi dari satu yang harganya awalnya 3.000, kami tingkatkan harganya 3.500 per bijinya. Tetapi ketika kita membeli 3 buah pisau, itu akan dihargai 9.000 seperti harga awal. Dan ternyata setelah kami terapkan seperti itu, terjadi kenaikan penjualan sebanyak 2 kali lipat. Dan ini untuk pengelolaan keuangan, jadi untuk harganya itu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara supplier dan kami. Kemudian untuk keuntungan sendiri itu berkisar 200 sampai 1.000 rupiah. Dan keuangan nanti akan dibagi dari hasil penjualan itu setiap KBM berakhir. Untuk harapan kami berharap adanya EKD ini untuk menghemat dan mengefisiensi waktu bagi para siswa. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan kita selama ini. Dan berikut ini sosialisasi, dan ini adalah optimalisasi IG yang selalu kita berikan update informasi, di mana di sana banyak sekali video yang berkaitan dengan website. Iya. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan.